Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica dari kelas 12 IPA 1 akan praktek pelajaran PAI tentang memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Tata cara memandikan dalam Islam. Sebelum membahas tata cara memandikan jenazah, kita akan membahas terlebih dari sisi hukumnya. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur. Sebaliknya, jika belum ada seorang pun yang menanganinya, maka semua orang di kampung atau di desa itu berkewajiban melakukannya. Dalil wajibnya memandikan jenazah. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh banyak imam hadis, di antaranya ialah Imam Ibnu Hibban dan Al-Bazar. Berikut bunyi hadis tersebut. An-naruhulan wa qasahu bakhirruhu wa nahnu ma'a nabiyya wa huwa muharijumu faqala naini wal yagasiluhu bima'in wa hisdri wa kafanuhu filatai bayin. Seorang lelaku berihram dijatuhkan untanya dan ia meninggal karena patah tulang lehernya, dan kami bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, mandikanlah ia dengan air berdaun bidara dan berkafanilah ia dengan 2 kain. Berdasarkan dalil di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Siapa aja yang jenazah wajib dimandikan. Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang memenuhi persyaratan berikut. Jenazah seorang muslim atau muslimah ada tubuhnya kematian bukan kategori mati syahid atau mati berjihad membela Islam. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Siapa aja yang jenazahnya tidak boleh dimandikan. Jika sebelumnya kita telah mempelajari jenazah yang wajib dimandikan, maka sekarang kita akan mempelajari jenazah yang tidak boleh dimandikan. Ada 2 jenazah yang tidak boleh dimandikan, yaitu orang yang mati syahid atau gugur saat berperang melawan orang kafir, keguguran dalam rangka membela agama Islam, dan bayi yang meninggal keguguran saat di dalam kandungan. Kedua jenazah ini tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disolati, melainkan cukup dikafani dan dikuburkan. Syarat orang yang akan memandikan jenazah. Orang yang bertugas memandikan jenazah tidak boleh sembarangan, melainkan harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimandikan adalah sebagai berikut. 1. Muslim. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Jujur dan soleh.
terpercaya amanah, tahu hukum memandikan jenazah, tahu tata cara memandikan jenazah, dan mampu menutupi aib jenazah. Siapa yang harus bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya siapapun berhak memandikannya selama memenuhi syarat. Walaupun demikian, terdapat urutan mengenai siapa yang paling berhak dalam memandikan jenazah. Penjelasan tentang urutan tersebut adalah sebagai berikut. Jika jenazahnya laki-laki, maka urutannya laki-laki yang masih ada hubungan keluarga, yaitu seperti kakak, adik, orang tua, atau kakek. Seorang istri pun diperbolehkan memandikan suaminya. Laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan, perempuan yang masih mahram atau haram dinikahi oleh si jenazah semasa hidupnya. Jika jenazah perempuan, maka urutannya suaminya semuanya paling berhak memandikan jenazah istrinya, karena suami diperbolehkan melihat semuanya tubuh istrinya tanpa terkecuali. Perempuan yang masih ada hubungan keluarga seperti kakak, adik, seorang orang tua, atau nenek. Perempuan yang tidak ada hubungan keluarga, laki-laki yang masih mahram atau dinikahi dengan menikahi dengan jenazah semasa hidupnya. Yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah yaitu 1. Menyiapkan ruang tertutup, 2. Menyiapkan peralatan seperti air secukupnya, sabun, air kapur bagus, buat wangi-wangian, sarung tangan, potongan atau gulungan kain basah, dan handuk. Setelah tempat dan peralatan yang dibutuhkan tersedia, maka tibalah saatnya memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah. Nawaitul ghusla adaan an hidayil mayyit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Tata cara memandikan jenazah setelah berniat yang selanjutnya dilakukan oleh meriksa kuku jenazah. Apabila kukunya panjang, hendaklah kuku tersebut dipotong sehingga memiliki ukuran panjang yang normal. Selanjutnya memeriksa bulu ketiaknya. Bila panjang, hendaklah dicukur. Khusus bulu kemaluan jangan dicukur karena itu termasuk aurat besar. Selanjutnya kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, lalu perutnya ditekan agar kotoran keluar semua. Selanjutnya siram seluruh tubuh jenazah hingga kotoran dalam perutnya tidak ada yang menempel di tubuh jenazah. Setelah itu bersihkan kubul dan jenazah agar tidak ada kotoran menempel di sekitar bagian tersebut. Dalam membersihkan kubul dan kubur jenazah, pastikan petugas menggunakan sarung tangan supaya petugas tidak perlu menyentuh kemaluan jenazah berlangsung. Dalam membasuh jenazah, mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, badan jenazah tidak dilakukan dengan keras atau kasar, melainkan lembut. Memandikan jenazah
boleh lebih dari 1 kali tergantung kebutuhan. Petugas tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung mulut jenazah, tetapi petugas cukup membasuhi jari yang dibungkus. Selanjutnya, petugas menyala janggot dan mencuci rambut jenazah. Selesai dilakukan, jenazah dikeringkan dengan handuk. Sampai sini ialah selanjutnya mengkafani jenazah. Kewajiban setelah memandikan jenazah apabila petugas menemukan aib pada saat memandikan jenazah, maka kewajiban menjaga aib jenazah dengan tidak menceritakannya ke orang lain. Demikian dakwah dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.